والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu di dalam salah satu majlis dari majalisul ilm. Kita insyaallah bersama-sama dalam majlis di malam hari ini kita mengenal satu persatu dari nama-nama Allah Subhanahu yang sangat mulia. Seorang yang dia mengenal Allah Ta'ala dengan nama-namanya dan dengan sifat-sifatnya dan dengan perbuatan-perbuatannya, ahabbahu la mahalah. Dia akan cinta kepada Allah Ta'ala. Tidak ada pilihan lain. Ini ucapan siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Siapa yang dia mengenal Allah Ta'ala dengan nama-namanya dan dengan sifat-sifatnya dan dengan perbuatan Allah, maka dia akan cinta kepada Allah. Tidak ada pilihan lain. Ketika seorang dia jahil dengan nama-nama Allah, bagaimana dia akan berdoa kepadanya dengan nama-nama tersebut? Bagaimana dia akan menghitung nama-nama Allah untuk meraih janjinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surga? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah." Siapa yang menghitungnya dia akan mendapatkan surga. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan mengenal 3 dari nama-nama Allah Subhanahu. Satu di antaranya sudah kita bahas pada majelis yang lalu, sedangkan 2 sisanya akan kita sambung pada malam hari ini. Nama-nama Allah yang akan kita bahas, pertama adalah Al-Khaliq, kedua adalah Al-Bari, dan ketiga adalah Al-Musawwir. Kenapa ini dibahas oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala dalam suatu pembahasan? Karena 3 nama itu Allah Ta'ala kenalkan kepada kita semuanya dalam satu ayat. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 24, Allah berfirman, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah, zat yang maha al-khaliq, menciptakan, al-bari, sama, menciptakan, walaupun ada perbedaan yang akan kita singgung nanti. Al-musawwir, zat yang telah membuat manusia dan alam semesta dengan begitu indahnya. Milik Allah lah semua nama-nama Allah yang indah, dan bertasbih kepadanya semua yang ada di langit dan bumi, dan dia adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Al-Khaliq sendiri sudah kita bahas pada majelis yang lalu, digandengkan dengan nama Allah yang lain apa? Al-Khallaq. Al-Khaliq dan Al-Khallaq ini memiliki makna yang sama. Ini memiliki makna yang sama. Al-Khallaq dengan wazan Al-Fa'al itu memiliki makna sighah mubalaghah, lebih dan hebat di dalam menciptakan. Baik, oleh karena itu nama Al-Khaliq tidak akan kita singgung. Yang akan kita bahas adalah Al-Bari dan Al-Musawwir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan di dalam makna al-bari adalah Allah al-mujid laha ba'dal adam. Allah adalah zat yang mengadakan sesuatu setelah sebelumnya tidak ada. Itu al-bari. Itu namanya al-bari. Sedangkan al-musawwir ya, maknanya adalah zat yang dia membuat manusia dan alam semesta ini dengan sebaik-baik bentuk. Diambil dari kata-kata sawwara, yusawwiru, isim fa'ilnya adalah al-musawwir, zat yang membuat begitu indahnya alam semesta ini dan begitu tersusun rapinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam mentafsirkan surah Al-Hasyr ayat 24, beliau mengatakan, "Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir." Maknanya adalah al-khalqu wat taqdiru wal bur'u huwa al-fariyu. Al-khalqu dalam bahasa Arab, at-taqdir juga dalam bahasa Arab, al-bur'u dalam bahasa Arab. Ini namanya al-fari. Al-fari maknanya adalah at-tanfidh, yang menjalankan, yang membuat menjadi bagus. Wa ibraz ma qadarah, dan Allah menampakkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala dan ditakdirkan. Allah tampakkan di hadapan manusia dan alam semesta. Wa qarrarahu ilal wujud, dari tidak ada dijadikan sebagai ada, dari tidak ada kemudian dibuat menjadi ada. Wa laisa kullu man qadara syai'an wa rattabahu yuqaddiru ala tanfidhi wa ijadih siwallahi azza wa jalla. Dan tidak setiap orang yang dia bisa membuat sesuatu dan dia bisa memplankan sesuatu mampu untuk merealisasikan. Dan ini perbedaan antara al-khaliq dengan al-makhluk. Manusia ini boleh dia menyusun planning, menyusun rencana. Dia boleh berimajinasi, membuat gambaran ini dan itu. Tetapi mereka tidak bisa untuk menentukan berhasilnya sesuatu itu atau tidak. Namun Allah Ta'ala yang merencanakan, dan Allah yang membuat itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Baik, oleh karena itu jamaah yang berbahagia, dengan ini kita memiliki gambaran yang jelas bahwa sifat al-khalq, al-bur, dan at-taswir ini adalah sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir menyambung, wa qauluhu ta'ala al-khaliqul bari'ul musawwir, maknanya adalah alladzi idza arada syai'a, kalau Allah menginginkan sesuatu, qala lahu kun fayakun. Allah Ta'ala mengatakan kun, jadilah sesuatu itu, fayakun, maka sesuatu itu jadi. Dan ini jamaah yang saya muliakan, disebut dalam ayat Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala itu keinginannya, kalau ingin sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun, maka jadilah sesuatu itu. Tinggal Allah mengatakan jadi, maka jadilah sesuatu itu. Dan di sini ada kesalahpahaman. Sebagian orang yang mereka menganggap kalau yang diciptakan oleh Allah, yang diucapkan oleh Allah adalah kata-kata kun fayakun. Maksudnya itu satu paket. Ya, paham nggak maksudnya? Jadi sebagian orang mereka menganggap untuk jadinya sesuatu itu Allah mengatakan kun fayakun, baru jadi. Padahal yang benar adalah Allah berfirman dengan kun, jadilah. Fayakun, maka sesuatu itu jadi. Baik. Dan ini banyak digunakan oleh orang-orang yang terlibat di dalam praktek-praktek sihir dan lain sebagainya, menggunakan kata-kata seperti itu sebagai rumuzat atau sebagai tamaim, jimat-jimat untuk melakukan praktek sihir mereka, wal'iyadzubillah. Jadi al-khaliq, al-bari, al-musawwir, hadirin yang dimuliakan Allah, maknanya kalau Allah ingin sesuatu, maka akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan bentuk yang Allah inginkan. Kaqaulihi, kata Imam Ibnu Katsir, seperti firman Allah Ta'ala, fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang Allah inginkan.
dalam bentuk yang Allah inginkan. Walihada, oleh karena itu Allah berfirman Al-Musawwir. Diambil dari firman Allah tadi, fi ayyi suratin. Surah Al-Musawwir ini keterkaitannya pecahan kosakata yang berbeda. Ay alladhi yanfadhu ma yuridu ijadah ala sifatil lati yuriduha. Jadi nama Allah Al-Musawwir adalah zat yang ketika Allah menginginkan sesuatu maka akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Baik, oleh karena itu kita ambil kesimpulan ulang dari ucapan Al-Imam Ibnu Katsir yang cukup panjang di sini. Makna al-khalq adalah zat yang maha menciptakan. Lalu disambung dengan al-bari, memiliki makna khusus daripada sekedar menciptakan, yaitu Allah mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Lalu ditambah lagi dengan al-musawwir, memiliki makna khusus lagi, yaitu Allah membuat apa yang Allah inginkan dalam bentuk yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Bisa difahami ini para jamaah? Berarti al-musawwir ada makna khusus daripada al-khalq. Al-bari ada makna khusus dari al-khalq. Itu perbedaannya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, penciptaan Allah itu fi ghayah minad diqqah, penuh dengan keindahan, ketelitian yang tidak mungkin bisa diulang dan dibuat oleh manusia siapapun dia. Dan saya rasa kita pernah melewati sebuah tantangan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mereka itu dijadikan sekutu-sekutu bagi Allah agar mereka itu bisa menciptakan seekor apa? Seekor lalat, dan mereka tidak bisa. Ini jamaah yang dimuliakan Allah menunjukkan betapa lemahnya sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan ini mengulang kembali kepada pembahasan kita di pekan yang lalu. Ketika kita mengenal nama-nama Allah yang bersifat penciptaan, Al-Khaliq, Al-Khallaq, Al-Bari, Al-Musawwir, kita semakin dalam pemahaman kita betapa pentingnya tauhid uluhiyah kepada Allah subhanahu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kepada kita fasilitas semua yang ada di muka bumi ini. Lalu kita meminta dan mengharap kepada selain Allah, sungguh ini adalah sebuah kedurhakaan. Oleh karena itu Allah Ta'ala menjadikan ini hujjah kepada orang-orang musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu yang menciptakan mereka Allah, yang memberikan rezeki mereka Allah, yang mengatur alam semesta Allah. Mereka tahu. Tetapi tidak membawa mereka untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Maka Allah mengatakan fa anna yufakun. Terus bagaimana mereka bisa membuat kedustaan? Ini adalah celaan kepada orang-orang yang masih menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai tandingan-tandingan dan perantara-perantara. Ya jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, berhenti dari praktek-praktek kesyirikan. Stop dari berbagai model perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan syirik. Kebiasaan mendatangi paranormal, kebiasaan mendatangi dukun, kebiasaan mendatangi orang pintar. Apakah dalam urusan perjodohan, penentuan hari baik, hari buruk, dalam pengobatan, meminta raja, meminta jimat. Stop ini semuanya. Karena ini adalah perkara yang dimurkai oleh Allah dan bertolak belakang dengan fitrah dan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Sebuah pertanyaan silahkan dijawab oleh orang-orang yang mereka itu masih menyekutukan Allah dalam sesembahan-sesembahan mereka. Apakah yang kalian sekutukan itu bisa menciptakan seperti yang Allah ciptakan? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka esakan Allah di dalam ibadah-ibadahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berarti dalam ayat Al-Hasyr tadi ada 3 urutan ya. Pertama adalah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala mengambil faidah lain dari susunan itu. Kalau Imam Ibnu Katsir
Sebagaimana beliau nukilkan di sini, memberikan faidah lain dari sisi kekhususan al-bari, mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Al-musawwir apa tadi? Allah menciptakan sesuatu dalam bentuk yang Allah kehendaki, tidak akan meleset. Ada faidah lain. Kenapa disusun 3 nama tersebut? Huwallahul khaliq, al-bari, al-musawwir. Apa faidahnya? Kata beliau, fal khalqu awwala. Allah dalam menciptakan alam semesta ini, pertama Allah ciptakan itu. Wa huwa takdir wujudil makhluk. Al-khalq maknanya adalah takdir wujudil khalq. Barangkali para jamaah masih ingat pada majelis yang lalu, kalau makna al-khalqu terbagi menjadi berapa? Siapa yang hadir pada majelis lalu? Al-khalqu itu terbagi menjadi berapa? Dua, ahsant. Yang pertama apa? Al-hayyu. Nah. Al-khalqu maknanya dalam bahasa itu ada 2. Dan kedua-duanya itu dimiliki oleh Allah Ta'ala. Pertama apa? Al-khalqu maknanya adalah penciptaan. Dan makna al-khalqu yang kedua adalah at-takdir. At-takdir itu maknanya menentukan keputusan, menentukan ketentuan-ketentuan. Baik, mengatur, membuat ketentuan begini. Ini 2 makna dari nama al-khalq. Ya, diingat ya, penting ini. Nah, beliau mengatakan al-khalqu ketika dibarengkan dengan al-bari dan al-musawwir, maka makna al-khalqu itu bukan menciptakan. Namun makna al-khalqu adalah Allah membuat ketetapan. Ketetapan kepada manusia, kepada seluruh alam semesta. Setelah Allah membuat ketetapan, Allah sambung dengan al-bari. Barahu maknanya adalah aujadahu minal adam. Dibuat dari tidak ada menjadi ada. Bisa difahami nih para jamaah? Kemudian setelah diadakan dari tidak ada menjadi ada, yang ketiga al-musawwir. Maknanya apa? Allah perindah sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah. Subhanallah. Kita ambil apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, penuh dengan keindahan. Indah, serasi. Apa yang beliau sebutkan di sini juga serasi. Allah menentukan ketentuan. Lalu Allah adakan setelah sebelumnya tidak ada. Lalu Allah bentuk perkara itu dengan sesuai kehendak Allah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, penciptaan Allah itu adalah penciptaan yang maha agung. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, zat yang paling indah di dalam menciptakan semua alam semesta ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pelajaran yang kita ambil di dalam 3 nama-nama Allah Ta'ala tersebut, seorang dia wajib untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan apa yang Allah berikan baginya dari bentuk yang indah. Allah yang berkehendak untuk kita menjadi seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada orang yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Ada yang tinggi, ada yang pendek, dan lain sebagainya. Ini adalah semua adalah ketentuan Allah yang kita dituntut untuk bersyukur dengan apa yang Allah tentukan dari ketentuan-ketentuan tersebut. Ketika Allah memberikan kepada kita penciptaan yang kita miliki, maka yakinlah di balik itu semua terdapat kehendak Allah yang maha agung. Jangan kufuri pemberian Allah Ta'ala tersebut. Syukuri. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Pertama, dengan kita menggunakan semua yang telah Allah berikan kepada kita di atas ketaatan Allah. Allah berikan kepada kita kaki untuk melangkah kepada perkara yang diridhoinya. Allah berikan kepada kita kedua tangan untuk melakukan kebajikan dengan keduanya. Mata, telinga, mulut, hidung.
Ini semua kita gunakan dalam kebaikan. Ini adalah pertama, bagaimana kita bersyukur dengan kenikmatan Allah. Yang kedua, bagaimana kita bersyukur dengan kenikmatan Allah? Kita tidak merubah ketentuan-ketentuan dan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ini bagian dari syukur seseorang dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mereka merubah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an sangat jelas, khalqullah la tabdila li khalqi. Itu semua ciptaan Allah. Jangan kalian robah-robah ciptaan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, upaya merubah ciptaan Allah itu perkara yang bahaya dan perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah dari segala sisi. Contoh, ada orang yang dia tidak bersyukur kalau Allah ciptakan dia sebagai seorang laki-laki. Akhirnya dia berusaha untuk bagaimana menjadi seorang perempuan. Apa itu namanya? Transgender ya. Jadi laki-laki itu ini terlalu berat bebannya. Mendingan jadi perempuan saja. Dia tidak bersyukur dengan kenikmatan Allah. Atau yang dia perempuan ingin menjadi laki-laki. La ilaha illallah. Padahal Nabi SAW telah menyatakan, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihatu minan nisa'i bil rijal. Dilaknat sama Allah orang yang laki-laki menyerupai perempuan, dan orang perempuan yang dia menyerupai laki-laki. Baik. Ini adalah salah satu dari bentuk mereka yang ingin merubah ciptaan Allah. Contoh lain, Rasulullah SAW melaknat al-washimat wal mustawshimat. Apa itu? Orang yang dia mentato dan orang yang ditato. Ya. Tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kulit yang seperti ini indahnya, kenapa Allah nggak ciptakan kulit ini berwarna-warni? Kata mereka. Lalu dilukis sendiri sesuai dengan apa yang ada di dalam fikiran kotornya. Dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga an-namisat wal mustawmisat. Apa itu artinya? Yang mereka itu mencukur alis, dan mereka yang melakukan yang dicukur alisnya sudah dibuat alis yang bagus sesuai dengan kehendak Allah, asli, original, tidak luntur, kena air, kena apa, kena hujan, kena minyak pun tetap asli, diganti dengan spidol yang kalau kena air luntur. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kan bentuk dari seorang yang ingin merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullah. Kita bertakwa kepada Allah Ta'ala di dalam penciptaan Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya ini semua dilarang oleh para ulama. Seorang dia berusaha merapikan giginya setelah apa yang Allah berikan kepada dia. Seorang dia berusaha untuk melakukan sesuatu yang ini adalah bentuk perubahan ciptaan Allah. Tidak boleh. Kecuali para jamaah ketika seorang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang di luar normal. Seorang yang dilahirkan dalam bentuk abnormal. Seperti kadang bibirnya sumbing, ya. Atau seorang memiliki gigi, mohon maaf, yang tidak berurutan, panjang pendeknya, sehingga memudaratkan dia dalam makan. Dia makan yang digigit lidah dan bibir dia misalnya, karena panjang pendeknya tidak beraturan. Maka ini tidak jadi masalah. Para ulama mereka berfatwa bahwa ini sesuatu yang dibolehkan selama itu masih batas standar dan sesuatu yang bukan memperbagus apa yang sudah bagus, tetapi ingin mengembalikan yang tidak normal menjadi sesuatu yang normal. Ini ujian kepada kita semuanya. Oleh karena itu, jamaah yang saya muliakan, syukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita.
bagaimanapun keadaan tubuh kita, selama itu masih dalam kategori normal, syukur. Baik, ini adalah bentuk kita bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan. Perkara yang ketiga, jamaah yang saya muliakan, bentuk dari syukur kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dari bentuk tubuh yang indah ini, kita dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menandingi ciptaan Allah. Untuk kita itu menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bentuk kita menandingi ciptaan Allah Subhanahu? Di antara bentuk yang paling konkret dan jelas diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menggambar makhluk bernyawa yang telah Allah ciptakan. Taswir suratil hayy, menggambar makhluk yang bernyawa adalah bentuk ketidaksyukuran kita dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, sangat banyak hadis yang datang dari Nabi SAW mengingatkan kita semua agar jangan melakukan perbuatan itu, menggambar makhluk yang bernyawa. Apakah manusia, burung, binatang yang itu bernyawa, dilarang oleh Nabi SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah indallahi al-musawwirun." Orang yang paling berat siksaannya kelak di yaumul qiyamah di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang kerjaannya menggambar makhluk bernyawa. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, masih di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan, "Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudhahuna bi khalqillah." Orang yang paling berat siksaannya di sisi Allah di hari kiamat adalah mereka yang yudhahun. Yudhahun adalah berusaha menandingi bi khalqillah, dengan ciptaan-ciptaan Allah. Menjadi orang yang paling berat siksanya di hari kiamat. Hadis lain, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Bukhari Muslim, hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman di hari kiamat kelak, "Wa man adlam mimman yadhhabu yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzurrah aw liyakhluqu habbah aw liyakhluqu syairah," kata Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih jahat, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, daripada orang yang dia itu menggambar seperti gambar yang aku ciptakan, menciptakan seperti apa yang aku ciptakan. Kalau kalian ingin menggambar, ingin menciptakan, coba gambar bebijian, coba kalian gambar pepohonan, jangan menggambar apa yang telah aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna menciptakan seperti ciptakan aku adalah mereka menggambar seperti apa yang telah Allah ciptakan dari makhluk yang bernyawa. Hadis Ibnu Mas'ud, hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah, yang semuanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ditambah dengan hadis Abdullah ibnu Umar yang juga diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Innal ladzina yudhahuna hadhihi suwar," orang yang dia berusaha untuk menandingi gambar-gambar ini, maksudnya ciptaan-ciptaan ini, yu'adzabuna yaumal qiyamah, mereka akan disiksa oleh Allah di hari kiamat. Disiksa oleh Allah. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ahyu ma khuliqtum, hidupkan apa yang telah kamu buat. Hadirin yang dimuliakan Allah, sanggup kita di hari kiamat menghidupkan apa yang telah kita gambar di dunia ini? Di dunia ini saja kita tidak sanggup sekecil lalat yang kita buat, apalagi nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini adalah peringatan kepada kita semuanya. Permasalahannya bukan sepele. Ini menjadi sesuatu yang paling berat siksaannya di hari kiamat. Jangan kita itu menggambar yang seperti itu. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, karena berbahayanya perkara tersebut, para ulama memasukkan bab menggambar makhluk yang bernyawa di dalam buku akidah-akidah mereka
untuk menggambarkan bahwa ini akan menyeret seorang ke dalam perbuatan syirik. Karena dia bisa berusaha menandingi apa yang telah Allah ciptakan. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi menyebutkan di dalam kitab Tauhid bab yang berkaitan dengan ini, untuk mengingatkan kita semua agar kita berhati-hati. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saking beratnya masalah ini, Rasulullah SAW telah mengkhabarkan kalau malaikat itu tidak bakal masuk rumah yang di dalamnya ada gambar dan ada anjing. Bayangkan betapa hebat, mengerikan, bias gambar itu, sampai malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang ada seperti itu. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wa kalbun. Malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada gambarnya dan ada anak anjing. Sehingga karena ini adalah perkara yang akan bisa menyeret seorang dalam kerusakan akidah dan hal-hal yang lain, Rasulullah SAW pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kepada murid beliau, "Ala ab'atsaka ala ma ba'atsani bihi Rasulullah SAW." Maukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang pernah Nabi mengutus aku dengan perintah khusus? Kata muridnya, "Baik, wahai Amirul Mukminin." Kata Ali bin Abi Thalib, "Ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-a'da'a suratan illa tamastah wala qabran musyrafan illa sawaitah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus tugas khusus kepada aku, kata Ali bin Abi Thalib. "Wahai Ali, jangan biarkan gambar makhluk bernyawa kecuali kamu hapus, dan jangan biarkan olehmu kuburan yang dibangun megah kecuali kamu ratakan." Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Bahaya atau tidak para jamaah? Bahaya. Nah, yang jadi masalah sekarang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apakah atau apa yang dimaksud dengan gambar, taswir dan lain sebagainya? Dalam hal ini para ulama mereka berbeda pendapat. Setelah mereka ijma', saya ulangi, setelah mereka ijma' sepakat dalam beberapa hal. Pertama, seorang yang dia menggambar makhluk bernyawa dengan lukisan tangan, dengan tangan dia lukis manusia, burung, binatang, dengan tangan dia lukis, ini adalah orang yang masuk dalam ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ijma' yang saya ketahui dan disebut oleh para ulama, tidak ada yang menyelisih dalam hal ini. Kedua, mereka juga sepakat bahwasanya gambar apapun, ya, gambar apapun yang ada, ketika seorang meletakkan itu di dalam rumahnya, malaikat tidak akan masuk. Malaikat tidak akan masuk. Apakah gambar itu lukisan tangan ataukah lukisan kamera? Perkara yang ketiga, para ulama semua sepakat, orang yang dia memiliki gambar dan dia mampu untuk menghapusnya, maka dia hapus. Sebagaimana hadisnya Ali bin Abi Thalib. Ini tiga hal yang antum semua harus fahami, yang harus kita semua fahami. Nah, perkara keempat yang diperselisihkan oleh para ulama adalah apakah fotografi, seorang menggambar seseorang atau menggambar sesuatu yang bernyawa dengan alat kamera dan lain sebagainya, apakah ini masuk dalam larangan atau tidak? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan masuk, dan sebagian lagi mereka mengatakan tidak masuk. Setelah mereka semua sepakat, darurah itu tubihul mahdurah. Kadang ada orang yang dia harus memiliki pas foto, ya, sehingga dia harus dijepret, atau dia harus ada di kantongnya dan lain sebagainya bentuk makhluk yang bernyawa. Ya, kita semua tahu di dalam kebutuhan keseharian kita
ketika kita akan kerja, ketika akan sekolah, kita akan safar, di paspor dan lain sebagainya, di KTP. Ini sesuatu yang darurah, yang disebutkan oleh para ulama, itu tidak masuk dalam pembahasan. Itu boleh. Bukannya boleh bagi kita ya, maksudnya seorang membuat seperti itu, ini masuk dalam kategori darurah. Sedangkan yang berdosa adalah yang mewajibkan. Seandainya itu masuk dalam bentuk gambar. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hal ini ada yang mengatakan itu masuk dalam gambar, ada yang mengatakan itu tidak masuk. Kalau kita ingin mencari jalan aman, kita pilih yang mana? Kalau kita ingin cari jalan aman, mendingan kita menghindari. Seandainya itu masuk dalam kategori, kita sudah terjatuh dalam hal yang dimurkai. Seandainya masuk, seandainya tidak masuk, ya sudah, kita tidak berdosa. Tetapi konsekuensinya, jangan biarkan gambar itu di mana? Di rumah. Nanti malaikat gak masuk gimana? Kedua, kalau kita bisa menghapus gambar tersebut, kita hapus. Baik, ini konsekuensinya. Jadi seandainya kita menganggap boleh, silahkan, tidak jadi masalah. Ada sebagian ulama yang mereka mengatakan boleh, diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tetapi beliau memberikan sebuah pandangan yang bagus kepada orang-orang yang mengikuti pendapat beliau. Silahkan antum semua lihat penjelasan beliau di dalam syarah Kitab Tauhid dalam bab tentang permasalahan gambar ini. Beliau mengingatkan walaupun ini tidak masuk dalam kategori gambar yang terlarang, namun seorang berhati-hati, karena kalau itu ada di dalam rumah, maka malaikat tidak akan masuk. Seandainya dia bisa menghapus, maka dia hapus. Kenapa? Karena itu jelas ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi wallahu alam bisawab, saya menyarankan untuk menghindari semaksimal mungkin. Namun kalau antum berpendapat ini tidak masuk gambar, Ustaz, ini masuk dalam kategori habsudzil. Habsudzil itu kita menangkap bayangan. Kita menangkap bayangan. Yang menggambar adalah alat-alat seperti ini. Sedangkan tangan kita itu tidak menggambar. Kalau kita, ini bukan menggambar kita, yang menggambar adalah ini. Kita cuman hanya menekan saja. Seandainya itu bukan masuk dalam kategori menggambar, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kita berhati-hati. Kalau sudah keluar gambarnya, kita apain? Kita hapus. Hapus apanya? Hapus kepalanya. Karena Rasul mengatakan as-surah hiya ar-ra's. Gambar yang inti adalah kepala. Jadi antum hapus kepalanya. Jadi kalau sudah jadi gambar, kalau antum pendapatnya bukan masuk dalam kategori larangan, Rasul SAW sudah nongol gambar, ada makhluk bernyawa, antum hilangkan apanya? Minimal kepalanya. Karena itu adalah inti dari surah, inti dari gambar. Baik, bisa difahami para jamaah, ini penjelasan dari para ulama. Oleh karena itu, tentunya kalau kita menjaga menjaga keamanan diri kita untuk keluar dari khilaf para ulama, itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Namun kalau antum tidak menganggap itu bagian dari gambar yang terlarang, silahkan, tidak jadi masalah. Tetapi antum menjaga agar tidak berefek kepada pada rumah kita, ya. Apalagi kadang sesuatu itu membuat kita terjatuh dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah dalam hal yang lain. Dia simpan foto pacarnya, atau dia simpan foto calonnya. Nah, itu kan nanti merembet kepada perkara yang lain, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya saran dari kami, dan itu tentunya sesuatu yang lebih baik untuk kita jaga. Baik. Ini adalah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Baik, kelihatannya waktu tidak mengizinkan kita untuk menambah faedah. Masih ada beberapa hal yang berkaitan dengan nama-nama Allah taala tersebut. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.